Jiwa kami mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sukacita bagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, apabila pada pagi hari ini kita semua merindukan dan mengawali kegiatan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui renungan harian yang akan kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, mendapati hari ini kami masih boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang telah kami lalui, dan kami berharap menjalani hari ini bahkan hari-hari ke depan di dalam tuntunan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Itu sebabnya kami datang mendasari kehidupan kami pada pagi hari ini melalui perenungan dan pembacaan firman Tuhan, supaya firman itu menuntun kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, hati kami telah kami buka, hati kami telah kami siapkan. Berbicaralah ya Bapa, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami apa yang akan kami baca dan dimampukan menjalaninya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-45 sampai dengan 52, yang diberi judul Yesus dibela oleh Nikodemus. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Amin. Tema Rehat di hari ini, setelah berjumpa Yesus, atau dalam bahasa Toraja, ton namangka sitamu Yesu. Dalam memberikan penilaian terhadap seseorang, misalnya seorang pemimpin, tentu tidak setiap orang memiliki penilaian yang sama. Tergantung dari sudut pandang dia menilai dan seberapa kenal dia dengan orang tersebut, sehingga seringkali kontroversi muncul di antara orang-orang yang memberikan penilaian. Yang menjadi persoalan adalah jika kontroversi itu didasari atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan itu biasanya mulai muncul dalam tahun-tahun seperti sekarang ini, ya, tahun-tahun politik. Kehadiran Yesus menjadi kontroversi, khususnya
bagi pemuka agama Yahudi atau ahli Taurat. Yesus sering terlibat dalam perdebatan dengan mereka, baik menyangkut hukum Taurat maupun menyangkut adat istiadat. Itulah sebabnya Yesus dianggap menghujat Allah, penyesat, dan melanggar hukum Taurat. Merasa terusik dengan kehadiran Yesus dan pengajaran-pengajarannya, akhirnya mereka berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Namun sebagian pula termasuk Nikodemus yang adalah Farisi dan seorang pemuka agama Yahudi, merasa bahwa Yesus bukanlah penyesat. Berubahnya sikap, karakter, dan pemahaman Nikodemus terjadi ketika ia secara sembunyi berusaha menjumpai Yesus. Nikodemus yang sebelumnya membenci Yesus seperti para ahli Taurat lainnya, kini telah menjadi pembela Yesus di hadapan rekannya sendiri, para Farisi dan ahli Taurat. Perjumpaan dengan Yesus akan menjadikan setiap orang mengalami perubahan dan bahkan pada dirinya akan bangkit semangat baru untuk makin berani mengatakan kebenaran Kristus walaupun menghadapi tantangan dan celaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati, boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih buat tuntunan Roh Kudus yang boleh menggerakkan kami merindukan kehadiran-Mu melalui firman-Mu untuk mengenal Engkau dengan benar. Jika kami berkata kami ada di dalam Tuhan, maka kami wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bapa, firman ini akan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, supaya dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat yang berencana bepergian di dalam rangka hari libur. Tuhan tuntun mereka, Tuhan pimpin mereka, penuhi dengan sukacita, supaya mereka boleh menikmati pimpinan Roh Kudus dan bahkan menjadi saksi-Mu sebagaimana firman yang kami boleh nikmati hari ini ketika kami mengenal Kristus. Maka Kristus hidup di dalam kami dan kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, menyuarakan kebenaran dimanapun Tuhan bawa kami pergi. Bapa, kami berdoa bagi setiap warga jemaat juga di dalam berbagai macam pergumulan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk selalu berharap dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau beri kekuatan dan kesembuhan, pemulihan yang sempurna, bukan hanya fisik tetapi rohani mereka. Terima kasih Bapa, karena kami mengenal Engkau dan Engkau mengenal kami. Kami bersyukur untuk hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami jalani. Biarlah kami senantiasa menikmati dan merindukan kehadiran persekutuan dengan Engkau. Bapa, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan setiap saat. Ketika kami jatuh, bawa kami kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami, permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kami percayai. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan menjalani hari-hari kita.